Gue mau coba. Baleni, wawancara dong sedikit. Bukan. Masa sih? Ini Baleni. Ini baru aku. Kalau tadi adalah my twin. Halo guys, jumpa lagi bersama Leni Rafael. Dan sangat sibuk 24 jam kayaknya waktu aku kurang. Ya, karena kita harus produktif dan juga kita harus kreatif. Yang pasti kita harus inovatif. Ya kan? Bener kan? Nah. Yang Leni, Yes. anniversary-nya kali ini nih. Anniversary apa nih? Berumah tangga, ya pastinya seneng ya sudah sampai di titik anniversary yang ke-17 tahun. Sudah lewat sih sebenarnya, yang mau menuju 18 tahun. Pastinya penuh perjuangan sampai di titik sampai sekarang, dan semoga sampai akhir hayat til jannah. Iya, diromantis-romantisin harus kan gitu loh. Secara aku dan dia sudah selama lebih dari 35 tahun bersama dengan dia. Kok heran kok nikahnya 17 tahun udah 35 tahun dah. Karena aku itu sama dia temen TK dong, dari usia 5 tahun. Bayangkan dong, kenal dia dari 5 tahun, temen TK, temen SD, SMP, dia di SMP swasta dan aku negeri, jumpa lagi di SMA satu sekolah, pada satu kelas, dan kita menjalin hubungan yang lebih dekat di SMA kelas 1 karena reuni SD. Selain itu juga kita tetangga. Bayangkan dong, bosan. Ya, dibilang bosan, nggak boleh bosan ya. Udah pilihan kan, dan sudah terpilih dia gitu loh. Nggak tahu kalau dianya bosan apa enggak. Ya nggak boleh, enak aja ya kalau dia bosan ya, kurang ajar. Kembali apa sih? Banyak, suka duka tuh banyak banget kan. Bagaimana kita mempertahankan sih, yang pasti kan bagaimana kita mempertahankan suatu hubungan ini tetap di kadar masih tetap bersama gitu kan. Kalau sebenarnya godaannya sih sangat banyak gitu, banyak banget gitu lah. Jadi suka dukanya karena dia temen, yang pasti kita akan ngomongnya tuh secara langsung gitu loh, jujur apa adanya. Dukanya ya karena temen juga kadang egonya sama-sama gede kan gitu lah ya. Tapi kembali lagi ya, kalau kita nggak happy kenapa anak kita bisa empat? Berarti kan kita happy dong bersama. Cemburuan sama itu. Akhir-akhir ini sangat cemburu. Sebelumnya nggak pernah sampai aku pikir gila ya aja laki gue cemburu apa kagak gitu kan. Akhirnya ternyata dia cemburu juga. Akhirnya aku bahagia tertawa, ternyata aku cemburu. Dan kini dia sudah merasa tahu bahwa istrinya adalah mungkin mempunyai value ya. Ya nggak tahu sih, gue membangga-banggakan diri aja sendiri sih kalau gue punya value. Nah enggak ya, mungkin pada saat ini kan karena kita sudah usia pernikahan yang lebih dari 17 tahun gitu kan. Nah sebenarnya kita udah bukan di kadar cemburu atau tidak ya kan, tapi untuk mempertahankan. Nah dia ini karena mungkin melihat sekarang aku lebih produktif dari sebelum-sebelumnya, ketemu banyak teman-teman pria dan wanita, yang finally akhirnya ada kecemburuan itu gitu loh. Padahal kan aku kan ya mungkin semua orang tahu bahwa aku kan orangnya humble person ya, ramah sama semua orang, selalu senyum, selalu ketawa gitu. Dan pada suatu ketika dia mengatakan yang membuat kaget dan bergelegar gitu kan, yang pilih aku atau dia. So far, what? Kamu cemburu sama aku? Oh my god, finally doa aku terkabul, suamiku cemburu sama aku. Di situ pada akhirnya kita lebih ya tahulah kadar untuk berteman seperti apa, bersosialisasi seperti apa, karena ada yang takut kehilangan.
Ya harus ya, kan takut kehilangan, kan saya kan bermata. Mohon maaf ya suka begitu, karena memang aku berkarakter seperti itu. Suamiku kemarin juga tidak pernah bermasalah, yang akhirnya pada satu titik ya tidak lama lah, berapa minggu yang lalu dia sangat cemburu, yang finally-nya kategorinya sudah agak mengkhawatirkan. Kemana-kemana sih enggak ya, kemana aja terserah gitu loh, bebas gitu loh. Dan juga kan aku kalau keluar pergi pasti sama tim, kalau nggak sama anak, sekarang sama anak PKL gitu loh. Sekarang everyday setiap pagi tanya, hari ini kamu mau kemana gitu loh. Oh aku mau kesini gitu, ya udah gitu dianterin gitu loh. Ataupun aku juga sekarang minta anterin gitu loh, kalau memang ada yang event harus berdua bersama-sama gitu loh. Ya sudah, akhirnya kita kemana-mana berdua. Nah ada satu titik yang sekarang ya, emang sebelum-sebelumnya juga mereka suamiku support aku kemanapun berada, tapi sekarang lebih khawatirnya tuh lebih luar biasa ya. Ya happy sih, happy, bangga juga ya gitu loh, suami mensupport lahir dan batin. Mbak Leni. Yes, aku sama suami ketika dia dingin. Kita kan berumah tangga itu kan kita bukan cuma sekadar berumah tangga kan gitu loh, yang dalam artinya ya udahlah ya tugas suami menafkahi, membuat anak-anak kita sukses dunia akhirat, mandiri dan sebagaimananya gitu loh. Kadang kita cara mendidiknya itu dua sisi yang berbeda gitu loh. Secara aku kan tipe orangnya yang memanajemen waktu dengan yang baik, suamiku slow gitu kan. Kayak ibarat kata aku harus mandi anak-anak jam 4, dia ya sudahlah ayam aja nggak mandi nggak mati kok gitu kan. Kan gilingan kayaknya, aku nggak gitu, berbeda karakter gitu loh. Ya itu agak sering berantem. Terus aku juga, kok anak ini kok nggak kayak gini deh, kayak begini. Suamiku juga nggak usah, nggak apa-apa, anak itu punya begini. Akhirnya ya sudah, akhirnya ngeblur gitu. Dari segi financial juga kita sama-sama pengusaha kan, kadang up and down gitu loh. Kadang kita up, dia yang down, kadang dia yang up, kita down. Nah yang repot kalau kita dua-duanya down, aduh sakit kepala. Nah apalagi anak kita banyak yang pastinya kebutuhannya juga lebih banyak ya. Secara dari itu juga yang akan bikin kita berdua itu agak sedikit notice ya, dalam arti segi finansial juga kita karena sama-sama seumuran, kita harus mempersiapkan itu gitu loh. Kadang ya harus bagaimana caranya untuk menuju goal kita tuh sama-sama bareng gitu loh. Karena goal hidup kita itu nggak cuma sukses dunia gitu lah, tapi tujuan kita adalah sukses dunia akhirat gitu lah. Yang mendidik anak-anak juga ya udah gitu lah, menjadi orang yang mandiri, anak-anak yang mandiri, soleh dan soleha, yang penting itu gitu lah. Nggak mungkin enggak kan gitu lah. Pada ya perjuangan pernikahan itu pertama di awal-awal itu, di awal pernikahan itu kan awal-awal ya gitu lah, yang masih ibarat kata masih punya ego, yang masih punya kehidupan masing-masing, yang artinya dia itu punya kehidupan sendiri, terus aku juga punya kehidupan sendiri, sibuk sendiri, ketemu yang akhirnya kan aku punya anak baru 3 tahun ya, 3 tahun setelah baru punya anak gitu loh. Nah sebelumnya kan kita nggak pernah mikirin hal itu gitu loh, karena udah 3 tahun kayaknya udah worry juga gitu loh, karena aku saking sibuknya. Nah dalam perjalanan itu pasti ada ritme kehidupan. Aku bilang ritme kehidupan kenapa, pasti ada gangguan-gangguan ya. Secara kan kita masih muda waktu saat itu, sampai sekarang sih masih ada gitu loh. Misalkan ada mohon maaf, sekitar kita ada yang ingin memiliki atau ingin mempunyai rasa yang berlebihan untuk menjadi sesuatu yang apa gitu kan. Itu juga yang agak sedikit ya kita harus jalanin gitu loh. Ya aku juga suka cemburu gitu loh. Dia juga kalau cemburunya sih gak pernah kelihatan, baru kali ini gitu loh. Nah akhirnya setelah tahu ada sesuatu yang akhirnya aku mesti cerita sama suami, dan alhamdulillah suami juga ngerti gitu kan keadaannya, dan mereka terima bahwa disangkanya kan aku memang di media sosial aku tuh memang jarang banget aku posting sama suami pada saat itu gitu kan. Mereka pikiran di luar sana aku tuh single gitu loh, padahal aku udah punya suami, punya anak gitu. Ya akhirnya yang mereka berpikiran aku single yang mungkin bisa berhubungan lebih jauh gitu, padahal sih enggak gitu loh. Nah banyaklah dari situ gangguan-gangguan yang intinya gangguan yang enggak
yang di luar nalar dan sangat nalar gitu kan, itu ada banget gitu loh. Itu yang mesti banget akhirnya harus dikomunikasikan kembali, karena pernah aku ada di tahun keberapa pernikahan, suamiku dingin gitu kan, dingin dalam arti aku juga sampai berpikir gila ya, gue udah menjaga sebagai wanita agar tetap cantik ya, tetap mempesona di depan suami gitu loh, dia dingin sama sekali gitu loh. Saya kok bingung ada apa nih, what's wrong dengan ini gitu loh. Sampai gila ya, aku udah beda banget, udah menjaga berat badan, menjaga semua gitu, dingin gitu loh. Itu lumayan agak lama sih seperti itu. Akhirnya ternyata ada gangguan yang gak kelihatan yang ingin menghancurkan hubungan rumah tangga kita. Untuk kedeteksi gitu. Banyak yang gak ketahuan. Pertamanya juga gak nyangka ya, kayak sampai hal begitu gitu. Ternyata dibilang itu ada, memang ada karena aku merasakan. Dibilang nggak ada, tapi ada gitu kan, merasakan. Karena kan itu kasat mata ya. Nah, sampai suatu ketika itu ya itu mempengaruhi dari segi dari rumah tangga dan juga dari segi bisnisnya juga ya. Jadi emang agak tersendat gitu loh, karena aku merasakan suami dingin gitu loh, tidak respon sama istrinya, mau ngapain aja tuh lah, whatever terserah gitu loh. Ditegur juga biasa aja gitu loh. Terus aku nggak ngerti tuh, terus udah gitu juga aku ya lillahi ta'ala, aku gatel-gatel setelah asar sampai habis subuh, setiap hari begitu gangguan gitu loh. Itu nggak tahu tujuannya seperti apa, yang akhirnya kedeteksi. Untung alhamdulillah kedeteksinya sangat cepat, karena aku merasakan feeling aku tuh kayaknya nggak aku banget nih gitu kan. Ya alhamdulillah, karena mungkin bisa merasakan ya akhirnya kedeteksi tuh seperti hal itu. Dan banyak banget ternyata yang ngirimin aku gitulah. Nah itu lucunya, ini bukan masalah bisnis semata, tapi tentang ya nggak apa-apa aku open di sini. Itu masalah tentang percintaan yang bersegi-segi, bukan cinta segitiga tapi bersegi-segi. Akhirnya aku jujur komunikasi sama suamiku, ada apa ini begini tentang diri aku, begini. Alhamdulillah terbuka dan kita berdua minta maaf gitu lah, saling minta maaf. Padahal hubungannya tuh aku gak pernah ketemu sama orang itu, sama sekali gak pernah ketemu, cuma komunikasi seperti biasa, seperti halnya aku berkomunikasi dengan orang lain gitu loh. Nah itu akhirnya pada suatu ketika aku ngomong harus terus terang ke suami dan aku minta maaf kenapa bisa begini gitu loh. Akhirnya dikomunikasikan, akhirnya kita kembali lagi seperti normal seperti biasanya, dan dia minta maaf dan aku juga minta maaf, akhirnya kembali seperti semula gitu loh. Nah itu gangguannya sangat luar biasa banget sih. Ya agak lama sih, agak lama juga gitu loh, karena itu mengganggu semua aktivitas aku. Bukan diobatin ya, maksudnya di Rukia diobatin dan sebagaimana tuh hampir 2 bulan 3 bulan. Itu cukup lama banget karena sangat mengganggu, dan ternyata yang menyerang aku tuh banyak sekali gitu loh, banyak sekali, karena mereka berusaha untuk ingin memiliki aku gitu loh. Padahal kan aku punya suami ya, punya keluarga, dan mereka tuh nggak masa bodoh gitu bahwa aku punya family dan apa. Nah itu diobatinnya itu juga, maksudnya bukan diobatin ya, kita ikhtiar gitu loh, ikhtiar untuk aku pengen menjadi normal, karena nggak normal, karena aku 2 minggu nggak tidur. 2 minggu nggak tidur, selalu gatel, aktivitasnya gatel, sudah gitu juga dibikin stressful. Dari ternyata maaf nih, mereka menghack semua media sosial aku dan aku nggak tahu gitu loh. Jadi semua aktivitas aku kayaknya tahu mereka tuh semua. Kenapa sebut mereka? Karena lebih dari 2 orang banget, drop, sangat drop. Kalau nggak ke aku, ke tim aku gitu loh. Misal ada aja kendalanya gitu loh. Nah jadi menurut aku sih hal itu gila ya gitulah. Padahal aku nggak mengganggu mereka gitu loh. Aku tidak mengganggu mereka, tapi dia mengganggu bisnis aku gitu lah. Yang ibarat kata
ada aja kesalahan-kesalahan yang dibuat tim aku gitu loh, yang bikin aku jadinya stres gitu loh. Jadi nggak kerja tuh jadi merasa ya bagaimana bisnis drop banget sampai tidak ada pemasukan sama sekali gitu loh.